Berita terbaru kasus ibu dan anak di Subang. Jelang detik-detik pihak kepolisian mengungkap pelaku. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita dari Wong TV News. Kasus Subang yang menyebabkan tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang merupakan ibu dan anak pada rumah mereka di Kampung Cisuti, Jalan Cagak, Subang 18 Agustus 2021 lalu. Masyarakat masih bertanya-tanya kemungkinan pihak kepolisian dapat segera mengungkap dan kemudian pembunuh ibu dan anak di Subang dapat segera ditangkap. Berita terbaru pembunuh ibu dan anak di Subang tentang adanya percikan darah di sekitar kancing baju dan celana Yosef ramai menjadi pertanyaan netizen. Dalam keterangannya, Yosef menyatakan bahwa percikan darah itu saat dirinya berada di kamar mandi. Ada air genangan, kesannya gambarkan bunga-bunga terpercik di situ. Fakta mengenai adanya bercak darah pada jaket dan kancing baju saksi Yosef Subang menjadi perhatian dan analisa pada video terbaru 21 November 2021 di kanal Anjas di Thailand. Mendekati 100 hari pengungkapan kasus di Subang ini, Dexjabar.com mengutip beberapa pernyataan Anjas di Thailand dalam video terbarunya. Yosef tidak mungkin pelakunya. Juga beberapa informasi pengungkapan kasus Subang ibu dan anak terbaru dari kanal YouTube Denny Darko yang melakukan wawancara dengan Dr. Sumi Hastri, antara lain mengenai DNA terduga pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam video terbaru pada kanal YouTube, Anjas menyebutkan detik-detik menjelang penentuan tersangka dari berbagai analisanya. Antara lain, sebetulnya tim penyidik kepolisian sudah mengantongi alat bukti dari nama yang muncul 18 Agustus 2021 sampai sekarang dari kasus Subang. Baik Anjas maupun Dr. Sumi Hastri di tempat dan waktu berbeda sepakat bahwa pihak penyidik Polri sebetulnya sudah memiliki informasi cukup lengkap mengenai profil dan jumlah pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Adanya percikan darah kecil dari kancing baju saksi Yosef Subang ini justru semakin membuat penasaran lebih dalam lagi. Anjas menjelaskan, percikan darah yang ada di kancing baju walaupun hanya setitik kecil berarti bak mandi darahnya sangat kental sekali. Kalau seandainya benar, tapi menurut keterangan Danu bahwa bak mandi di lokasi airnya bisa saja tidak kental, cuma agak keruh. Memang ada darah di mana-mana. Ini jadi pertanyaan. Itu bisa jadi alat bukti. Ini masuk akal atau framing, lanjut Anjas. Ahli forensik Polri Dr. Sumi Hastri meyakini tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak mungkin bisa dibohongi karena ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi kesimpulannya tidak ada kejahatan yang sempurna, ujarnya. Meski tidak menyebutkan soal nama pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, pakar forensik Mabes Polri itu menyebutkan soal gambaran dan jumlah pelaku. Baik Anjas maupun Dr. Sumi Hastri di tempat dan waktu berbeda sepakat bahwa pihak penyidik Polri sebetulnya sudah memiliki informasi cukup lengkap mengenai profil dan jumlah pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Adanya percikan darah kecil dari kancing baju saksi Yosef Subang ini justru semakin membuat penasaran lebih dalam lagi. Anjas menjelaskan, percikan darah yang ada di kancing baju walaupun hanya setitik kecil berarti bak mandi darahnya sangat kental sekali. Kalau seandainya benar, tapi menurut keterangan Danu bahwa bak mandi di lokasi airnya bisa saja tidak kental, cuma agak keruh. Memang ada darah di mana-mana. Ini jadi pertanyaan. Itu bisa jadi alat bukti. Ini masuk akal atau framing, lanjut Anjas. Ahli forensik Polri Dr. Sumi Hastri meyakini tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak mungkin bisa dibohongi karena ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi kesimpulannya tidak ada kejahatan yang sempurna, ujarnya. Meski tidak menyebutkan soal nama pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, pakar forensik Mabes Polri itu menyebutkan soal gambaran dan jumlah pelaku. Sebagaimana keyakinan sebelumnya,
Dr. Sumi Hastri menjamin kasus pembunuhan Subang tidak akan dipeti eskan dan pasti akan terungkap berdasarkan sudut pandang ilmu forensik.